Allah bimbing, Allah arahkan, Allah tetapkan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sabar itu apa? Quraisy Shihab kemudian memberikan batasan bahwa sabar itu ketetapan hati untuk selalu berbuat benar. Di dalam surah Al-Hadid di ayat 25 dikatakan wa anzalna hadida, dan Allah turunkan, bahkan dalam tafsir Allah ciptakan besi. Tapi perintah pertama Iqra, Belajar, teliti, buka mata, buka telinga. قلبي على باب سجاد يدعوك يا الله ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, guru spiritual kita, semoga Allah berikan kesehatan pada beliau, Allah menangkan dakwahnya, Allah bimbing, Allah arahkan, Allah tetapkan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selaku muridnya dapat mencontohkan apa-apa yang telah Dia berikan kepada kita. Allah contohkan kepada kita semua. Salawat serta salam Dia haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya selalu istiqomah hingga hari zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati Ustaz Hanafi SAG selaku DKM Masjid Darul Mukminin, Al-Ustaz Imran Mahfuz SPD, Al-Ustaz Safarudin Pasarib SPD, Ketua RW 02 Bapak Yatno Hidayat dan Bapak RT 012 Bapak Emon Supriyatna, Bapak-bapak haji, para tuan guru yang dimuliakan Allah beserta para ibu hajah beserta seluruh jamaah Masjid Darul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Majelis Taklim Al-Bayyinah mengawali di hari ini setelah lama kita nonaktifkan sementara, dan saat ini kita mengawali kembali dan sekaligus ada acara halal bihalal. Tentunya kami selaku atau mewakili pengurus atau DKM Masjid Darul Mukminin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen yang telah berkiprah dalam pelaksanaan di taklim pada malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklim ini adalah suatu kegiatan yang ada di masjid ini dan menjadikan makmurnya masjid ini, sehingga insya Allah masjid ini menjadi barokah, menjadi syiar agama di sekitar kita, dan menjadi nur ilahi dan menjadi menerangkan
lingkungan kita menjadi masyarakat yang aman, sejahtera, dan Allah kuatkan imannya. Dalam acara halal bihalal tentunya kami selaku pengurus atau mewakili DKM mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah maafkan apa yang telah kita lakukan, kekeliruan-kekeliruan kita lakukan, dan Allah kuatkan iman kita sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya seperti Mursyiduna bilang bahwasanya kita untuk menjadi masyarakat atau menjadi individu yang berguna untuk masyarakat yang lainnya. Beliau telah mencontohkan kita untuk salah satunya adalah untuk memperhatikan anak-anak yatim di lingkungan kita. Dan contohnya bukan saja kita memberikan di masjid ini atau di masjid-masjid, tapi beliau mencontohkan memberikan langsung kepada kita, kedatangkan ke rumah-rumahnya. Dan dulu pernah kita lakukan semasa almarhum masih ada Ustadz Marzuki HM, kita datang ke rumah-rumah anak-anak yatim, kita berikan. Jadi kita hanya tidak memberikan, tapi kita memuliakan. Intinya kita memuliakan anak yatim. Kita datang ke rumahnya masing-masing, kita tahu kondisi sosial ekonominya, maka disitulah kita tumbuh kepedulian kita untuk anak-anak yatim. Dan di majelis ini alhamdulillah kita terus dibina, terus dibimbing oleh guru-guru kita untuk kita kiranya lebih kuat dapat memuliakan anak-anak yatim, sehingga anak-anak yatim tidak ada bedanya dengan anak-anak kita yang ada di rumah kita. Karena sesungguhnya kalau kita mau sempurna lebih baik, kita datangkan anak-anak yatim di rumah kita, kita bina dan kita pelihara dengan baik. Dan selanjutnya kalau masih ada orang tuanya, setelah selesai kita bina, kita serahkan kepada orang tuanya manakala dia sudah bisa mandiri dan mengurus orang-orang tuanya. Kalau kepada kita memang kewajiban kita memelihara, membina, mendidik, tentunya dengan dasar-dasar agama yang baik yang kita anut. Dari saya, manakala ada hal-hal yang tidak baik atau tidak sempurna, saya sampaikan pada malam hari ini atas nama DKM Masjid. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Imran Mahfud, para orang tua yang kami muliakan, Bapak RW dan Bapak RT, sama-sama kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah sampaikan selawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperpanjang duduk kita di tempat yang mulia ini. Tentunya di dalam rangka kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita akan masuk kepada bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Karena kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab niat. Dan kita masuk bab kedua, yaitu tentang sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaran itu. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 200.
Wa qala ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang-orang yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat utama. As-Syu'ara Quran surat 42 ayat 43. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Wa qala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Surat Muhammad ayat 31. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ayat Quran yang berbicara tentang sabar. Kemudian wa an ibni abi malikil haris ibni asimil as'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka au alaika kullun nasi yagdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Dari Abu Malik Al-Haris ibni Asim Al-As'ari berkata, radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran itu adalah argumentasi terhadap yang kamu sukai atau terhadap yang kamu tidak sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu buah hadis dan ada 6. Ada beberapa hadis yang lainnya. Oleh karena itu yang pertama, bahwa sabar itu apa? Quraisy Shihab kemudian memberikan batasan bahwa sabar itu ketetapan hati untuk selalu berbuat benar. Sekali lagi, sabar itu adalah ketetapan di hati untuk selalu berbuat yang benar. Yang benar ini adalah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu ulama membagi bahwa sabar itu pertama sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam bahasa Al-Qur'an itu atau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada kata yang mirip tapi beda satu huruf.
ada ajilan dengan ajilan. Satu pakai alif dan satu pakai ain. Nah kadang-kadang ini kita beribadah itu melihat hasilnya sebagai ajilan, segera. Itu. Padahal kan kita rasakan nih dalam kehidupan sehari-hari, kita lagi lapar nih, sembayang, ya tetap lapar, habis sembayang, ya. Ada yang habis sembayang kenyang, habis makan kenyang mah, gitu. Ya kan gitu. Nah, kita lagi ngapain aja, pokoknya ibadah itu ketika kita melihat hasilnya banyak nanti yang tidak segera. Oleh karena itu agama mengajilkan untuk kita ajilan. Ajilan itu apa? Melihat bahwa nanti apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu kita terima di dalam kehidupan akhirat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu sisi ibadah itu dikasih pahala-pahala yang sangat besar. Tapi kita harus naik dari posisi itu nanti. Ya. Jadi dalam kajian-kajian nanti, guru-guru kita nanti, kita akan bagaimana memahami bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah sesuatu yang memang harus kita pikirin, Pak. Ibadah itu kita pikirin, gitu. Ya. Yang kedua, ibadah dalam meninggalkan maksiat. Ada kata-kata ulama, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang-orang yang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Nah, kemarin kita seminggu yang lalu lah ada ibu kenal TikTok, Bu? Bu, ya di TikTok itu ada gitu ya. Ada artinya begini, salah satu kemudian yang diungkapkan di situ adalah bahwa yang diatur itu memang orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman atau orang di luar Islam memang enggak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tuh aturannya banyak. Ya, dari masalah kaitannya dengan pribadi, masalah sosial dan jauh sebetulnya masalah-masalah yang akan kita dapatkan nanti di dalam kehidupan akhirat. Memang kita diatur, yang lain nggak diatur. Artinya, ya Allah sebodoh amat. Makanya kita kadang-kadang, kok gini ya, enak benar, orang lain mah boleh begitu, kita orang Islam nggak boleh begini, nggak boleh begini. Emang diatur, Pak. Nah, diatur itu supaya kita menjadi orang yang benar, karena kita disuruh sabar. Nah, yang ketiga, sabar sama penyakit. Tadi kita pagi-pagi subuh musyawarah. Musyawarah itu kemudian sebetulnya udah 2 tahun yang lalu, Pak. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah ada dokter bukan dokter, ya, dokter di Bandung itu alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa ngomong, bisa ceramah. Dan alhamdulillah dikasih Allah punya kesadaran, ya. Sekali lagi bahwa kita suruh sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sholat maghrib kulhu sama kulhuwal, tiba-tiba Bapak Haji bisa sabbihisma rabbikal a'la. Itu kudu sabar tuh. Ya, apa kata hati kita? Panjang dan nih gitu. Padahal Bapak Haji yang kan malam Jumat nih sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kalau yang lain kan kulhu Allah. Apalagi Jamal enak bener, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Maghrib nih tiba-tiba Bapak Haji sabbihisma rabbikal a'la. Itu hati kita ngerendang gitu. Lama dan nih gitu. Padahal suruh sabar.
Yang kedua sabar maksiat. Ya, kita harus benar-benar hati kita, Pak. Ya, jadi ada yang kemarin kalau Ustadz Muiz ya, atau yang duluan Ustadz, bukan Ustadz Muiz. Jadi ada jargon begini, ya di Jakarta mah jangankan yang halal, yang haram aja udah nah gitu nggak boleh tuh kita umat Islam ngomong begitu ya. Nggak ada al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas, yang halal sudah jelas. Dah, makanya kemudian sholat duha itu doanya diartikan. Yang ketiga, sabar dalam kita mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu atau hal-hal yang nggak enak. Ya, gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita bersama Fadilatul Mahali Murabbuna Abuna Fiddin Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan segala dakwah-dakwahnya, dan semoga kita dimudahkan menjadi murid dan murid beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati para pengurus, para alim ulama, para asatis, wabil khusus guru kami sekaligus ketua DKM Al-Ustadz Haji Hanafi Sarjana Agama, kemudian para jajaran pengurus daripada masjid ini, kemudian ketua RW kita, ketua RT kita, dan semua segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi halal bihalal sekaligus pembukaan Majlis Al-Bayyinah di bawah naungan Majlis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Mudah-mudahan para pengurusnya, mobil khusus Ustadz Jamal dan teman-temannya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatis, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat dimudahkan untuk talabul ilmi, yaitu alhamdulillah tadi sudah dibahas bagaimana guru kita menerangkan tentang bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab latihan untuk orang-orang yang soleh. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang soleh karena kita dilatih untuk berbuat sabar. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan senantiasa menempel di hati kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang innallaha ma'as sabirin, orang-orang yang senantiasa sabar, orang-orang yang senantiasa ikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang senantiasa kita ucapkan, satu-satunya makhluk yang senantiasa dikumandangkan dalam azan,
Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kemudian sunnah-sunnah Rasul yang kita amalkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah bil wasilah musyidina Kiai Saidi Al-Batawi kita dimudahkan untuk berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan beberapa ilmu-ilmu yang tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala juga ada satu surah yang mana hanya satu nama, yaitu tentang hasil alam daripada bumi kita, yaitu besi. Kan ada surat nama-nama binatang ya, ada Al-Fil, Al-Baqarah ya kan, dan lain sebagainya, lebih dari satu. Kemudian surah Nabi hampir semua, ada surat tentang Nabi, ada surat Hud, ada surat Ibrahim ya kan. Sedangkan ini Al-Hadid hanya satu, besi ya. Kira-kira pikiran jamaah sekalian, pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, besi itu benda kuat apa benda lemah? Benda kuat. Kira-kira besi itu bermanfaat gak buat kita? Bapak kemari naik sepeda, besi apa bukan? Bapak kemari naik motor, besi bukan? Bapak kemari naik mobil, besi bukan? Bapak naik pesawat, besi bukan? Artinya apa? Besi itu bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah Al-Hadid di ayat 25 dikatakan wa anzalna hadida, dan Allah turunkan, bahkan dalam tafsir Allah ciptakan besi bihi ba'san syadidan, yaitu yang sangat kuat. Ya, kita bisa lihat Bapak sekalian, ini masjid ada besinya enggak? Kalau nggak ada besinya roboh. Ya, Ustaz ya, roboh. Pintu ada besinya enggak? Ada. Kalau nggak ada besinya engsel mana bisa. Ibu-ibu ada besinya enggak, Bu? Itu peniti besi juga. Artinya besi itu sangat kuat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kuat. Rasulullah, ibu bapak pikirkan masih kecilnya lemah gak? Di dalam kandungan ditinggalkan oleh ayahnya, di usia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, tetapi beliau kuat gak? Kuat. Maka Allah pilih Nabi yang kuat. Termasuk besi adalah benda yang kuat, dan besi termasuk salah satu benda yang bisa dibentuk ya Pak ya. Besi bisa dibentuk. Kira-kira besi dibentuk dengan pisau biasa, dengan golok yang untuk sembelih, mahalannya mana, Bu? Hah? Pisau dapur sama-sama besi, dibikin golok untuk sembelih hewan, mahalan mana? Mahalan golok hewan bisa 2,5 juta, bahkan ada 10 juta ada tuh golok untuk sembelih. Kenapa demikian? Karena tempaannya enggak berbeda. Kalau besi golok itu luar biasa tempaannya, panasnya luar biasa, diketok dan lain sebagainya. Kalau pisau dapur enggak terlalu berat tempaannya. Makanya orang-orang yang kuat tempaannya luar biasa. Itulah contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat luar biasa. Ya, diuji, disambit, ya dilemparin kotoran. Apakah beliau marah? Enggak. Tetap sabar, masuk tuh sabar. Jadi sabar terus sampai kita berbuat sabar. Jadi enggak ada istilah sabar ada batasnya, enggak ada.
Ya, sabar nggak ada batasnya, tetap sabar. Walaupun diuji, walaupun dicaci maki, walaupun dihina, tetap sabar. Ya, tetap sabar. Kemudian besi itu sifatnya yang pertama kuat, yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi selanjutnya, yaitu dikatakan, lupa juga nih. Dikatanya artinya bahwa besi itu mempunyai manfaat bagi manusia. Artinya apa? Besi itu mempunyai manfaat untuk manusia. Yang saya katakan tadi, dikatakan besi itu bermanfaat untuk pesawat, bisa terbang. Ya, Allah jadikan besi di samping kuat, yang kedua bermanfaat kepada orang lain. Ya, bisa naik kendaraan, bisa naik pesawat. Ini artinya apa? Bahwa jadi manusia, Rasulullah sendiri pun bermanfaat. Kira-kira Rasulullah bermanfaat ya? Bu? Rasulullah bermanfaat ya? Manfaat. Nah, sekarang yang jadi masalah, Rasulullah sudah wafat. Kira-kira ada gak pengganti Rasulullah? Ada, ya ini warasatul anbiya. Nah, tadi dikatakan tentang pengobatan bahwa guru kami Kiai Sa'di Al-Batawi setiap 1 minggu itu 5 hari pengobatan. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Ahad. Ya. Kira-kira guru kami orangnya kuat apa lemah? Ya udah pernah lihat belum? Guru kami orangnya kuat apa lemah, Bu? Kuat beliau. Yang kedua, kira-kira guru kami bermanfaat gak? Manfaat. Tadi dikatakan oleh Ustadz Hanafi bahwa orang tuanya berobat naik taksi, kemudian pulang ditanya, Pak Kiai, ibu kemarin naik apaan? Naik taksi Pak Kiai. Oh iya, taksi yang kayak gimana ya, kata Pak Guru. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, apakah sama taksinya dengan mobil saya Robicon? Oh enggak Pak Kiai, beda. Ya udah, ongkos taksi berapa? 300.000. Ini 300.000. Kemudian apa lagi? Ini Bu, buat beli obatnya 100.000. Ini Bu, buat jajan nanti Ibu dalam perjalanan. Kira-kira udah berapa tuh? 500.000. Ini artinya apa? Guru kami menginginkan supaya umat Islam itu maju. Tadi dikatakan oleh guru kita, jangan kita tertipu. Ya, pengobatan transfer melalui binatang kambing. Dulu di Kalibata ada namanya Jeng Anak. Kenal gak Jeng Anak? Yang ada di TV. Itu sekarang ditangkap, Bu. Kenapa? Karena menipu. Maharnya 4 juta. Ada beberapa pasien gak sembuh-sembuh, ternyata ditipu. Ya, makanya pengobatan kami adalah pengobatan Rabbaniyah. Apa itu pengobatan Rabbaniyah? Yaitu pengobatan yang gak keluar paku. Ya Pak ya, pengobatan gak keluar paku, pengobatan gak keluar silet. Ya, pengobatan yang gak pakai DP. Ya, pengobatannya nanti Bapak pulang suruh baca yang ada di fotokopi, kemudian taruh di dompet. Insya Allah dompet Bapak nggak bakalan tipis. Ya, dikasih fotokopi taruh di dompet. Insya Allah dompet Bapak nggak bakal tipis. Ya iyalah, taruh fotokopi gimana mau tipis. Ya, juga pengobatan nanti Bapak pulang baca ini 1000 kali, enggak. Ya, pengobatan Rabbaniyah adalah pengobatan yang Bapak Ibu sekalian para pasien diajarkan oleh guru kami untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan bahwa penyakit datangnya dari Allah, masalah datangnya dari Allah, musibah datangnya dari Allah. Nah, supaya pasien merasa senang, merasa terbuka hatinya, dibuka lalu beliau untuk selalu menyebut nama Allah tuh dulu. Ditanya, ibu datang dari mana, namanya siapa, kemarin naik apa, ya kan? Kira-kira enak gak? Ya, seorang mursyid nggak nanya penyakitnya dulu, enggak.
Ini siapa kan gitu. Naik apa, kemudian ditanya dan macam-macam. Artinya baru ketemu mursyid aja kita sudah merasa senang. Coba kalau Bapak ke dokter, ya pakai apa tuh alat 2 juta, penyakit beratnya 10 juta. Kira-kira Bapak tambah sembuh apa tambah sakit? Ya kan? Coba guru kami, beliau sebelum ngobatin ditanya dulu namanya siapa. Oh Surtini, susu di sini upamanya gitu. Beliau selalu menghibur pasiennya. Ya, jadi nama diartikan sesuai dengan buat kita ketawa. Ya, Pak Paijo, Pak Paijo suka bubur kacang hijau, ini gitu umpamanya. Luar biasa. Itu nggak ada di pikiran kita, Pak. Ya, luar biasa. Pakai itu sebelum ngobatin pasien ditanya dulu. Ya, bahkan sebelum berobat artinya apa? Begitu Pak Kiai aja sudah tersenyum. Nah, itulah ya. Jadi artinya Pak Kiai juga orang kuat, orang sebagai ustadz harus kuat sesuai dengan sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW harus kuat. Kedua harus bermanfaat. Makanya disebut warasatul anbiya. Pun demikian di masjid ini, kira-kira ada ulamanya enggak? Alhamdulillah ada Ustadz Hanafi. Coba kalau nggak ada Ustadz Hanafi, siapa yang mau jadi imam? Siapa yang mau ngajarin kita Riyadhus Shalihin? Ya, artinya beliau orang yang kuat juga, orang yang bermanfaat juga. Nah, makanya disebut al-hadid, besi. Besi itu kan harus kuat, termasuk nanti kita di rumah tangga. Kita harus kuat mendidik anak-anak kita. Kita harus sabar mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita salah jalan. Ya, luar biasanya guru kami ya. Pengobatan 5 hari. Setelah itu hari Sabtu kadang-kadang ada undangan ceramah. Ya, kadang-kadang hari Minggu ada undangan ceramah. Pun mereka nggak pernah ngambil apa Bu? Apa Pak? Nggak pernah minta amplop, nggak pernah minta dijemput, ya. Bahkan beliau selalu menyumbang setiap masjid yang mengundang beliau. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini masih ada ulamanya. Masjid ini masih ada orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jadi imam harus kuat, ya. Jadi imam harus kuat sesuai dengan warasatul anbiya. Dan juga jadi imam harus bermanfaat. Jangan sampai kita masjid diisi oleh imam yang enggak bermanfaat. Artinya yang bukan jadi imam masuk jadi imam. Mari kita doakan ya, mudah-mudahan guru-guru kita nih semua senantiasa dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dimudahkan untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita harus punya sifat kayak besi, kuat dan bermanfaat. Dan nanti insya Allah akan dijabarkan oleh guru kami Al-Ustadz Safaruddin Pasaribu, ya 1000, banyak ya, Pasaribu. Dia punya toko 1000, ya Ustadz Safaruddin Pasaribu, artinya punya pasar 1000. Alhamdulillah beliau ya luar biasa dakwahnya, dan doakan beliau ya untuk selalu istiqomah mendampingi mursyid ya, karena beliau adalah orang yang benar-benar membimbing para asatis untuk selalu yuk kita kuat, yuk kita rapatkan barisan untuk selalu istiqomah mendampingi mursyid, melayani mursyid. Dan alhamdulillah para asatis di Dewan Asatis semuanya melayani mursyid, baik di acara pengobatan maupun di beliau di mana beliau berdakwah. Itulah yang kami inginkan. Kami ingin bersama mursyid, karena siapa lagi yang akan menjadi role model setelah Rasulullah? Ya, ada seorang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah, ada seorang yang benar-benar cinta kepada Al-Quran. Bukan hanya cinta kepada Al-Quran, akan tetapi dipraktekin Al-Quran sehingga beliau Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kekuatan yang luar biasa untuk melayani umat-umatnya, untuk melayani para jamaahnya, untuk melayani murid-muridnya yang ingin belajar dengan beliau. Mudah-mudahan dengan sekilas info tentang guru kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita semua untuk
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh seorang mursyid yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ini mohon maaf nih agak telat sesuai yang disampaikan Ustadz Imron tadi. Habis nutup 1000 pasar. Jadi agak lama. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul ma'ali yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama kita, guru-guru kita, wabil khusus mursyid kami, murabbi arwah kami yang senantiasa selalu sabar dalam mendidik jiwa-jiwa kami, Hadratus Syekh Kiai Haji Saadi Al-Batawi. Mohon doanya dari para orang tua, kita doakan agar mursyid kami senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya, dan semoga setiap ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami para murid-muridnya. Dan juga kita doakan para alim ulama kita, guru-guru kita, senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati guru kita di tempat ini, Al-Mukarram Ustadz Bapak Ustadz Haji Hanafi, dan juga orang tua kami Bapak Haji Matali. Kita doakan beliau-beliau ini sehat, panjang umur, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Dewan Asatid Majelis Zikir As-Samawat. Di majelis kami itu kurang lebih ada 36 ustadz Bapak Ibu. Jadi kalau di masjid ini sebulan sekali ya dihadirkan satu ustadz, berarti ketemu saya 3 tahun. 1 bulan 1, setahun 12, 36 3 tahun ya. Berarti 3 tahun sekali. Dan di sini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Imron Mahfud. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat, dan ilmunya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati seluruh jamaah Bapak Ibu masjid ya, Masjid Darul Mukminin, yang semoga kita semua setiap langkah kakinya mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak Ibu tentu kumpul bersama bukan hanya sekedar mendengarkan, yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau duduk hadir di tempat ini untuk sekedar mencicipi makanan, atau hadir di tempat ini karena nggak enak kemarin nggak hadir, masa nggak hadir lagi. Jadi duduk simpuh di tempat ini, kita kembali luruskan niat kita. Kita mau apa?
Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Imron, besi. Kenapa besi yang kuat, besi yang kokoh itu kok bisa dibentuk sehingga bermanfaat untuk manusia? Kita semua dalam kehidupan sehari-hari nggak jauh dari manfaat dari besi itu. Bapak ibu pergi ke kantor, pergi ke pasar, pasti naik besi. Motor dari besi, mobil dari besi. Bapak ibu pergi haji umroh naik besi, besi yang bisa terbang, pesawat. Besi bukan hanya bermanfaat, ada yang bisa terbang, ada yang bisa ngambang di air, bahkan bisa di tengah-tengah laut. Itu namanya teori Archimedes, Pak. Itu kenapa bisa bermanfaat? Karena mau dibentuk, bisa dibentuk. Kalau besinya itu mau dibentuk, tunduk kepada tukang besinya, mau di apapun, dia rela. Makanya kehadiran kita di sini, kalau mau dibentuk oleh Allah, yang pertama, ikhlaskan niat. Jangan ada berat sebelah. Jangan ada keterpaksaan, maka nggak bisa dibentuk kalau ada keterpaksaan. Maka yang pertama kali harus niatnya dulu. Makanya bab niat itu penting. Makanya dalam kitab Kutul Qulub itu para ulama dulu belajar niat aja puluhan tahun. Karena nggak gampang. Niat itu bukan hanya sekedar diucapkan di lisan. Ini kan terkadang menjadi perdebatan yang panjang. Oh, niat harus diucapin. Nawait usolli fardo. Oh, nggak perlu. Akhirnya apa, Pak? Agama kita nggak maju-maju. Permasalahannya itu mulu yang diangkat. Kunut, bertentangan, itu mulu. Nggak maju-maju. Makanya kalau ingin bisa dibentuk seperti besi, yang pertama yang harus dilakukan adalah mau tunduk, mau mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, jangan harap hati kita mau tunduk kepada Allah. Jangan harap dalam hidup kita bisa bermanfaat. Makanya Pak, Bu, orang Islam itu kalau betul-betul meraih ketakwaan, belajarnya benar, pasti dia iqra, pasti dia melek. Lihat perintah pertama yang Allah turunkan emang apa, Pak, Bu? Apa, Pak, Bu? Bu, apa perintah pertama? Bukan disuruh gosip, bukan disuruh belanja ke mall. Perintah pertama bukan disuruh diem, bukan disuruh jalan-jalan, tapi perintah pertama iqra, belajar, teliti, buka mata, buka telinga, lihat di jalan-jalan, kok ada sih jalan ini nama seseorang diangkat, kok ada sih nama ini seseorang diangkat untuk jalan ini. Apa perbuatannya? Apa karirnya? Kok bisa bermanfaat sehingga namanya diabadikan di jalan-jalan? Penting, Pak. Kalau dia bisa, masa saya nggak bisa? Orang Islam kalau seperti itu, Indonesia hebat nggak, Pak? Hebat. Makanya ulama dulu, para pendiri bangsa ini benar lagu Indonesia Raya. Yang dibangun adalah jiwanya dulu. Dibentuk hatinya dulu. Dididik nih jiwanya. Baru badannya. Jangan terbalik. Ini badannya dulu. Ya, makan gratis. Pendidikan gratis yang penting. Jiwanya dulu. Baru badannya. Makanya banyakkan pejabat kita lihat didik anak-anaknya mobil mewah dulu, jiwanya rapuh. Makanya kita di rumah, Pak, sebagai orang tua yang dididik itu anak-anak kita jiwanya dulu.
Yang jadi permasalahan, orang tuanya pun juga harus memiliki jiwa yang fitrah. Nah makanya Syawal itu kembali kepada fitrah. Sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya, fitrah itu apa sih? Jangan-jangan sampai usia saat ini kita belum paham apa itu fitrah. Cuma sekedar mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin, kembali kepada fitrah, kembali kepada relnya sebagai manusia. Bapak, Ibu, mungkin kita semua lupa. Kalau kita nggak ikro, kita lupa Pak. Karena apa? Kesibukan dunia, kecintaan dunia yang menipu ini. Kita semua sebelum ditiupkan oleh Allah dalam rahim ibu kita Pak, itu kita ditanya dulu sama Allah, alastu birabbikum. Ini fitrahnya nih. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita semua pada saat itu menjawab, baqalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Jangan terbalik, aku Tuhanmu. Ya. Ini Pak fitrahnya manusia. Makanya fitrah itu artinya kecenderungan untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya fitrah. Makanya Islam itu agama fitrah. Ajaran Islam isinya itu tentang manusia agar kembali kepada fitrahnya. Lihat Bu, baca Al-Quran, bukan hanya sekedar kejar-kejaran hataman biar dapat pahala. Nih Pak, makanya kita dalam ibadah kalau nggak ikro, maka ibadah yang dilakukan itu hanya sekedar teori dan nggak bisa dirasakan. Ibadah yang dilakukan sehingga terjebak kepada pahala dan surga, tapi nggak pernah ngerti esensinya. Jadi sholat yang dilakukan itu bukan jadi tempat ngecas. Bapak Ibu kalau HP-nya lowbat itu kan dicas Pak. Biar apa? Dapat energi lagi. Itu HP biar hidup. Nah sekarang sholat yang kita lakukan ini menjadi tempat pengecasan diri jiwa kita nggak nih? Itu masalahnya. Kalau menjadi tempat pengecasan jiwa, hebat. Notabene Indonesia Islam semua. Tapi buktinya, casannya kendor Pak. Tapi buktinya, nggak masuk casannya. Buktinya apa? Waktu pandemi masjid pada ditutup. Berarti kan sholat selama ini yang dibangun nggak mengisi jiwa. Padahal sholat ini luar biasa Pak. Nabi langsung dapatnya dari Allah, tanpa perantara. Kan hadis Nabi mengatakan apa Pak Bu? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempatnya seorang hamba naik. Artinya apa? Dia mampu berkomunikasi dengan Allah Tuhannya. Nah komunikasi yang baik akan membangun jiwa. Komunikasi yang baik akan menguatkan jiwa. Makanya para nabi terdahulu, para sahabat, para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang khair, kalau mereka ada suatu permasalahan, mereka sholat, ngadu kepada Allah. Disitulah terbangun lagi kekuatan jiwanya. Makanya impossible menjadi possible Pak. Sesuatu yang tidak mungkin secara akal menjadi mungkin. Karena apa tadi? Jiwanya sudah diisi. Lihat para nabi dan rasul, musuh-musuhnya hebat-hebat nggak Pak? Hebat. Musa lihat, emang punya harta? Enggak. Fir'aun hartanya bujuk dah, banyak hartanya. Tentaranya nggak bisa dihitung. Nabi Musa tentaranya ada Pak. Secara logika impossible nggak Pak? Impossible, nggak mungkin nih. Tapi karena ada kekuatan jiwa, ada Allah yang akan membersamainya, yang akan menolongnya, berani Pak.
Kata Allah, la takhaf inni ma'ak. Jangan takut, jangan khawatir, aku bersamamu. Sama pandemi ciut Pak. Ngumpet takut. Ya. Sampai antar gang ditutup portalnya. Apa hubungannya virus sama portal ditutup ya? Nah ini Pak, ya. Makanya salat ini harus menghasilkan Pak. Makanya mohon maaf, boleh belajar fikih, memang itu dasarnya. Untuk tahu tata cara sholat. Tapi jangan melulu di situ. Bagaimana sholat ini agar hanya jangan sekedar formalitas. Tapi sampai kepada substansinya. Bisa enggak kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akal kita ini merekam semua apa yang Allah berikan dari nikmatnya, mulai dari kita dilahirkan oleh ibu kita sampai kita seusia tua begini, jangan tua deh, muda begini. Ya. Itu mampu nggak kita merekam itu akal kita nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu diajarin mursyid kami Pak. Ya. Ini kalau terus diulang, makanya bukan latihan namanya, ya, menguatkan jiwa. Sholatnya itu di malam hari. Karena kalau di sholat jamaah repot nanti. Wah kita udah taubat nih, sholat, alhamdulillahnya diulang sampai 5 kali. Kasihan jamaah. Apalagi yang udah encoknya kumat. Kasihan. Makanya kata Allah, wa minal laili fatahajjat, di situ latihannya. Ya ayyuhal muzammil kumil laila. Orang yang sedang asik dengan selimutnya di atas kasur yang empuk, diembuskan dengan AC yang seger. Bangun kata Allah. Kumil laila, bangun. Illa qalila, walaupun sebentar kata Allah. Enggak usah lama-lama, sebentar. Alhamdulillah kita bangun, Bu. Tapi cuma ke WC doang. Balik lagi, tidur lagi. Ya, Mbak Surip tidur lagi. Mbak apa? Ini. Ya. Kata Allah bangun. Gak usah 1 malam penuh, sedikit aja. Nanti kalau udah terbiasa, auzid boleh tambah. Ya. Habis sholat kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacanya pelan-pelan, diresapi. Ya. Karena apa? Karena dibangun malam itu, ketika kita baca Quran diresapi, inna sanulki alaika kaulang sakila. Ini janji Allah. Aku akan memberikan, ya, perkataan kaulan sakila, perkataan yang berat, yang akan mengesankan jiwamu. Tuh. Inna sanulki alaika kaulang sakila. Jadi pengisian jiwa itu di malam hari, Pak. Makanya kalau mau dibentuk, dibakar seperti besi, ya, kita harus siap. Cuma terkadang kita kalau mau dibakar, bangun malam tuh dibakar, Pak. Banyakan kita takut dibakar. Takut apa, Pak, Bu? Takut besok kerja ngantuk. Satu. Dibakar puasa sunnah, Senin, Kamis. Takut nanti kerjanya lemes. Takut ada pesta di kantor. Kan sayang makanannya. Takut. Dibakar kata Allah dengan perintah sedekah. Kita takut. Takut hidup susah. Takut rekening di bank berkurang. Kita nggak mau dibakar sama Allah. Makanya kita nggak pernah menjadi besi yang bermanfaat. Besi yang Allah titipkan ini kita biarkan. Di luar nggak mau dibentuk. Akhirnya apa kalau di luar, Pak, Bu? Berkarat, terkena udara, terkena air, berkarat.
Sehingga ketika terjadi permasalahan, rapuh jiwa kita, Pak. Baru diuji sama Allah. Dagangan sepi, bisnis nggak lancar, rapuh jiwanya, ngambil jalan pintas ke Mbah Dukun. Nih, rapuh jiwanya. Ada yang rapuh jiwanya diuji, baru permasalahan sedikit, naik, Pak, ke jembatan layang, loncat, biar permasalahannya selesai. Ada yang lebih parah rapuh jiwanya, sampai mohon maaf kita dengar di berita satu keluarga mati, Pak, karena takut miskin. Makanya benar apa yang disampaikan Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena khawatir lapar. Ini aku, Allah Tuhanmu. Ya. Makhluk hidup yang melata aja, masa kita kalah keyakinannya? Dimanapun mereka berada, mau di ujung laut yang paling dasar, itu Allah kasih makanannya. Yang gak terjamah sama makhluk hidup manapun, Allah kasih makanannya. Makanya, Pak, dalam Islam itu pembakaran yang paling hebat itu sedekah. Jangan sampai saudara kita itu kelaparan. Makanya kalau Bapak Ibu itu datang ke majelis kami, wah, itu luar biasa pembakaran yang dicontohkan oleh mursyid kami, guru kami, Hadratus Syekh Haji Zadi Al-Batawi. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh guru kita Ustadz Imran. Pembakaran. Makanya di majelis kami ini murid-murid, Pak, kami para murid-murid oleh mursyid kami itu dibakar jiwa kami. Nanti ini selesai bulan haji nih, kita masuk lagi, Pak, suluk puasa. Puasa 100 hari sebelum datang Ramadan lagi. Itu pembakaran namanya. Nggak boleh nyentuh sate. Enak ya sate, Pak, tapi harus dibakar. Nggak boleh nyentuh tongseng, yang boleh kuahnya doang. Itu kalau lagi puasa suluk, kalau pesan soto, Bang, sayurnya aja ya. Kuahnya aja. Nih. Karena apa? Pembakaran. Cuma apalagi dalam kehidupan seperti ini, Pak, jarang orang mau dibakar. Sehingga susah dibentuk. Makanya, Pak, kenapa ini besi bisa mewakili semua di zaman era teknologi ini. Semakin kemari, semakin luar biasa manfaat besi itu. Ya. Coba, Pak, dulu orang nih kalau buat atap rumah pakai genteng. Dulunya lagi nyari tuh pelepah-pelepah pohon buat atap genteng, atap rumah. Sekarang udah diwakili yang lebih hebat dari itu dengan apa, Pak? Besi, baja ringan. Kalau dulu yang bisa ngambang itu cuma kayu, tapi sekarang besi bisa ngambang. Kalau yang bisa terbang itu yang ringan, kertas. Ternyata besi juga bisa, tapi nggak sembarangan. Besi yang sudah dibentuk sama ahlinya. Ada ahlinya yang ngerti, yang paham. Makanya jiwa kita, Pak, Bu, kalau mau dibentuk, cari ahli yang bisa membentuk jiwa kita. Cari, Bapak Ibu udah dapat belum? Sampai usia saat ini. Kalau belum, maka jiwa kita nggak akan pernah kebentuk. Sehingga menjadi rapuh, berkarat, mudah dipatahkan. Makanya dulu nih Belanda itu, kalau dijajah Inggris lama, lumayan pinter. Belanda dibodohin. Ya. Kita dididik bangsa yang inlander, Pak. Mengerti, Pak, bangsa inlander, Pak? Bu. Yang nggak pede kalau berhadapan sama orang asing.
Seolah-olah kita ini orang pribumi hina, kalah. Ya. Tapi coba lihat Pak, oh para pejuang dulu yang bertakwa, oh hebat Pak. Ya. Dicari sama Belanda kemanapun aja susah. Jenderal Sudirman, lihat, ketakwaannya luar biasa. Usia masih muda, tapi takwanya. Ya. Dicari Belanda nggak ketemu-ketemu, hebat. Padahal beliau dirinya sakit. Dan masih banyak cerita kisah-kisah lain orang sukses yang dimana walaupun dirinya terlahir dalam keadaan cacat, tidak senormal seperti orang yang lain, tapi bisa mampu karena apa? Jiwanya yang dididik, jiwanya yang dibangun. Makanya kita cari Pak, orang yang bisa membentuk jiwa kita. Makanya di surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wa may yudlil falam tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah sesatkan, maka di dunia ini dia nggak akan berjumpa. Pakai kata lan. Lan itu tidak akan. Tidak akan menemukan seorang wali yang mursyid, yang mampu membimbing, yang mampu menunjukkan jalan, ganggang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hidup tanpa marifat, kosong Pak. Hidup tanpa mengenal Allah, kosong. Makanya mursyid kami di malam Jumat, 2 malam Jumat yang lalu, beliau mengatakan, bukan time is money, tapi time is ma'rifat. Nah, ini mindset kita Pak, time is money. Waktu adalah uang. Jadi seolah-olah tiap detik itu uang. Ya maksudnya di sini waktu itu berharga. Tapi karena mindset kita ini money, uang, nggak ada fulus, mampus. Akhirnya 24 jam ini untuk mencari dunia Pak. Ya kesalahan kita Pak. Lihat Ramadan, habis nggak rekening kita Pak? Habis. Ya. Bahkan sampai pakai kredit card. Ya. Untuk beli barang-barang buat lebaran. Ya. Habis dompet, kempes. Udah nggak gembrot lagi dompetnya. Ya. Ini Pak. Karena kebiasaan kita, lebaran itu serba baru. Bukan baru barangnya, bukan baru pakaiannya, tapi ketaatan yang baru yang semakin bertambah. Nah ketika habis, coba Pak, habis lebaran ngapain ketika habis uang? Bu, Pak, ngapain? Dikejar lagi duitnya. Akhirnya apa? Berkutik kayak begitu mulu. Kejar lagi sampai buat lebaran tahun depan lagi. Kayak gini mulu nih. Jadi waktu buat Allah nggak ada. Padahal Allah setiap hari nunggu Pak. Aku tunggu engkau di siang hari, tapi aku maklumi engkau masih sibuk cari uang. Aku tunggu di sore hari, Allah masih maklumi kamu kecapean istirahat. Allah tunggu sampai malam, tapi ya itulah kita manusia Pak. Allah menunggu kita. Lihat buka Al-Quran. Aku selalu menunggumu wahai hamba-hambaku. Allah itu dekat min hablil warid, dari urat nadi kita nih lebih dekat. Allah itu dekat tapi kita yang menjauh. Nah, oleh karenanya Pak Bu, ketika habis itu uang, Syawal bukan peningkatan, tapi malah penurunan. Karena tadi dunia lagi yang dikejar. Karena kita nggak punya konsep austerity, audit. Ini bahaya Pak. Makanya perusahaan-perusahaan hebat, yang setiap ada daily report, weekly report, monthly report, yearly report, ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan. Ini perusahaan-perusahaan hebat selalu mengevaluasi.
Tapi kalau perusahaan yang tidak pernah mengevaluasi, tunggu, cepat bangkrut. Sama Pak, kalau diri kita nggak pernah mengevaluasi, cepat bangkrut imannya. Cepat merosot imannya. Seperti Nokia nggak beredar lagi. Ini butuh persaingan. Lihat, persaingan Infinix sama HP-HP yang lain. Hebat dia. Karena apa? Terus lihat nih persaingan. Kalau enggak ya tergusur. Makanya Pak, ini belajar ma'rifat itu up to date, Pak. Bukan wakola aidon mulu. Makanya kiai yang mukasyafah itu dibukakan Pak, hijabnya hatinya, agar diberikan oleh Allah ilmunya dan mampu melihat kerajaannya Allah. Ini namanya guru yang mukasyafah. Ya, dalam kitab banyak diterangkan, dalam kitab Kutul Qulub, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Kibritul Ahmar. Ini kitab-kitab udah mulai jarang Pak. Bahkan mohon maaf, di Madinah, di Mekah itu udah mulai disingkirin Pak. Ya. Karena tadi paham-paham salafi yang salah. Ya. Ini kalau guru udah terbuka mukasyafah, itu ilmunya up to date Pak. Makanya di Al-Quran, para Rasul itu bilisani kaumi. Bahasa yang disampaikan itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kaumnya sekarang ini udah teknologi. Harus paham teknologi, bahasanya tadi yearly, weekly. Ini udah up to date. Bahasanya tadi besi. Emang Allah ngasih surat nama besi itu sembarangan? Itu untuk dipelajari, ada pelajaran yang besar. Coba Pak, kalau nggak ada asamawat hadir di sini nerangin Pak, karena ada gurunya yang sudah mukasyafah. Pernah paham kita akan besi? Pasti gitu-gitu doang. Nih, kenapa Allah nurin surat Al-Hadid? Makanya jangan sampai Pak, ini kalau baca, aduh, di malam hari kalau mau follow sendiri, rasanya ini hati terenyuh Pak, ya, tertampar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yakni lillazina amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah. Kata Allah, belum tibahkah waktunya bagi kalian wahai hambaku, hatimu itu tunduk kepadaku. Kalau Allah mengatakan belum tibahkah, artinya Allah bertanya, udah sampai berapa usiamu, udah berapa? Udah 40, udah 45, 50. Belumkah waktu-waktu itu membuat hatimu tunduk kepadaku? Kata Allah. Antaksa'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazzala minal haq, dan mau melaksanakan perintahku, kata Allah, berupa kebenaran ini. Ini Pak. Lalu kata Allah, wala yakunu kallazina utul kitab min qabl. Jangan seperti kaum Bani Israel yang aku berikan kitab terdahulu. Ya. Fatola alaihimul amat, umur mereka panjang. Panjang nggak Pak umur mereka Pak? Panjang. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Fatola alaihimul amat, mereka panjang usia Pak, 100, 200. Ya. Tapi bertambah usia bukan bertambah tunduk kepada Allah. Fakosat kulubuhum, hatinya keras, nggak mau dibentuk. Kata Allah, jangan sampai seperti ini. Makanya di sini Allah menggunakan utul kitab, diberikan kitab. Makanya Allah nggak salah Pak. Dalam Al-Quran itu Allah sentil para ahlul kitab. Ahlul kitab ini jangan diartikan ahlul kitab itu mereka yang dapatin kitab Injil, kitab Taurat. Ahlul kitab itu orang yang ngerti kitab Al-Quran, kitab kuning, itu ahlul kitab. Makanya disentil sama Allah. Bener nggak kenyataannya? Coba Pak, ambil salah satu deh yang menyentil. Ya ahlul kitab la tashtaru bi ayati samanan qalila. Orang yang ngerti agama ahli kitab,
Jangan kau perjualkan ayat-ayatku ini dengan harga. Nyatanya bener nggak Pak? Bener. Mau diundang ceramah aja DP-nya, masang tarifnya. Ini Pak. Nah ini waktu yang membatasi kita. Banyak mau disampaikan. Ya. Tapi kata Ustadz Imron jangan lama-lama. Udah 9:30 ya. Jadi Bapak Ibu, dari waktu yang Allah berikan ini, waktu itu sumber daya bagi manusia. Kalau didayakan, dia akan bermanfaat. Manusia punya kesempatan untuk waktu-waktu ini. Lihat Bapak Ibu, dengan adanya waktu yang terus bertambah, lihat jalan-jalan semakin banyak gak Bu bangunan gedung? Bertambah. Semakin bermanfaat, semakin bagus. Sekarang waktu-waktu yang terus berlalu buat kita. Sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat? Seperti besi yang mau dibentuk. Ini Pak. Kalau tidak, maka akan ada pertanggungjawaban dari yang harus dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia Allah berikan free will, kebebasan untuk memilih. Kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Aku berikan dua jalan, mau pilih mana? Jalannya Nabi Muhammad apa jalannya Abu Lahab? Mau jalannya orang bersyukur syakira atau kafura yang kufur nikmat? Mau jalannya Nabi Musa apa jalannya Fir'aun? Silakan. Aku berikan kalian, kata Allah, akal. Aku berikan kalian kedua mata, kedua telinga. Aku berikan kalian hati yang mampu merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Silakan, kata Allah. Tapi ingat, semuanya akan aku minta pertanggungjawabannya. Baik, Bapak Ibu, untuk menambah ini semua, ilmu kajian seperti ini, ayo kita cari, terutama ilmu ma'rifat. Time is ma'rifat. Setiap hari, setiap waktu, setiap detak jantung, setiap hembusan nafas harusnya ada ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi bapak-bapak yang punya kesempatan waktu, ayo ngaji, gabung di majelis kami setiap malam Jumat. Ustadz Imron mungkin sudah menjelaskan ya, dari jam 10 malam sampai jam 3:30 pagi. Gak usah jam 10 lah, paling maksimal jam 11 sudah datang di majelis ya, sampai 3:30. Ya. Ini pembakaran Bu, Pak, dibakar. Cuma lagi-lagi mau nggak kita dibakar? Ogah, besok capek ngantuk kerja. Ini Pak, mau nggak masalahnya dibakar nih kita? Ibu-ibu malam minggu, ibu-ibu kemarin ada yang ngaji nggak malam minggu? Ada, banyak. Oh tuh ibu-ibu aja mau dibakar Pak. Ibu-ibu kalau ngaji malam minggu dari jam 9 sampai jam 12:30 dibakar. Ibu-ibu loh Pak. Ada yang naik motor, rumahnya yang jauh-jauh lagi. Cuma kalau ibu-ibu ngajinya deket di sini di Puri Kembangan. Tapi lihat perjuangan ibu-ibu yang dari Bekasi naik motor. Hebat, mau dia dibakar. Lihat ibu-ibu, mereka hebat Pak. Mereka membagi hari untuk datang ke majelis. Untuk apa? Bersih-bersih majelis Pak. Ada yang bersihin kebun, ada yang bersihin toilet, ada yang ngepel masjid. Itu mereka mau dibakar, nggak dibayar. Karena apa? Ada contoh gurunya yang nggak mau dibayar. Karena apa? Mereka melihat ajaran yang tidak didustakan. Nih, ya, mau dibakar. Nah, jadi, ayo, Bapak, Ibu, yang belum datang majelis kami, ayo silakan untuk menuntut ilmu. Baik, Bapak, Ibu, mungkin dari saya Al-Fakir, yang miskin akan ilmu ini cukup sekian. Ya, karena waktu mungkin kita dapat berjumpa di saluran yang sama, di channel yang sama, di kesempatan yang akan datang. Ya, lebih kurangnya mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustaz Bapak Safarudin Pasaribu SPDI yang telah memberikan kajian-kajian ilmunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita semua pada malam hari ini. Dan sebagai informasi, sebelum kita menutup doa, nanti kepada para jamaah jangan pulang dulu karena kita akan diberikan santapan jasmani. Kalau sekarang kita dapat santapan rohani, nanti setelah ini kita akan mendapatkan santapan jasmani. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa oleh Abi Hanafi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Wa'fu'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu biha alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian talim kita pada bulan ini di malam hari ini. Semoga apa yang kita ikuti, apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, astaghfiruka wa natubu ilaih. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu kami persilakan ke serambi sebelah kanan saya dan bapak-bapak di depan serambi depan.